Setiap kota memiliki karakteristik dan atmosfer yang berbeda. Namun tugas kita sebagai seorang fotografer harus pintar-pintar menyajikannya dalam sebuah gambar. Sobat Lensa, berjumpa lagi dengan saya Chandra Praditya Tama dalam acara Cerita di Balik Lensa. Pak, permisi Pak, boleh difoto? Boleh? Ya. G. Oh iya Pak. Siap. Saya foto dulu ya Pak. Bergaya Pak. Saya mendekat ya Pak ya. Boleh di tengah. Ya. Makasih ya Pak. Makasih banyak Pak. Ya Pak. Ini baju apa sih Pak? Ya. Ini baju apa Pak? Sorogeni, prajurit Sorogeni. Oh, baju prajurit Sorogeni. Ya. Sudah ini Bapak sudah berapa lama Pak? Ya hampir 20 tahunan kan. 20 tahunan. Ya. Oh, ini menurut saya ini pengabdian atau kerjaan? Pengabdian. Mengabdi. Ya ini makanya ya maaf ya. Nggih. Saya tuh tidak ada berapa-apa. Nanti karena pengurus udah suruh ngisi kas nanti dibantu ya. Oh iya Pak. Ya, kasihkan sama itu dibagi nanti. Oh Memang gitu, memang gitu. pengabdian. Iya. Sudah 20 tahun. Iya. Kalau mau jadi kini syaratnya apa sih Pak? Jadi abdi dalam begini? Itu dulu sama teman-teman tuh sana tambah gitu loh. Oh diajak. Diajak ya. Oh gitu ya, mari Pak silakan kalau mau makan. Ya itu Nggih, ya. cuma gitu Mas. Oh gitu ya Pak ya. Ya pengabdian itu cuma artinya seneng lah gitu loh. Kalau ini bisa buat sehari-hari atau? Enggak, satu bulan 2 kali toh cuma sama satu, nanti bergantian. Oh gantian. Ya. Monggo Pak kalau mau ini saya sambil ambil gambarnya gitu. Jadi Sobat Lensa, ternyata para bapak-bapak ini adalah abdi dalam yang menjadi prajurit dan mereka ternyata di sini mengabdi. Kata info dari beliau juga mereka nggak dibayar, memang ini murni pengabdian. Cuma pendapatan yang mereka dapatkan ternyata dari kas-kas yang diisi oleh turis-turis yang datang ke sini. Dan bapak ini udah 20 tahun loh mengabdi di sini dan nggak dibayar gitu. Menarik juga ya bajunya. Coba nanti saya mau tanya, itu apa ornamen-ornamen yang di bajunya itu apa aja, terus maknanya apa? Saya bantu juga. Kita tunggu. Masih banyak yang mau motret, kita tunggu dulu. Pak, tanya sedikit. Apa? Saya ini kan nggak tahu apa-apa. Mau tanya Pak, ini pakai apa ornamennya apa Pak ini Pak? Oh itu toh, itu namanya untuk hanya paliatannya. Kalau ini kalau di sini itu udah tandanya itu KRAP itu Kanjeng Raden Tumenggung. Nggih. Nah itu yang dari awalnya kan dari sini itu uang, ya. Terus nanti ada ngabei, Mas ngabei. Iya. Terus nanti Raden Tumenggung, Kanjeng Raden Tumenggung. Tapi baru nanti akan Kanjeng Raden Arya Tumenggung. Terus Rio itu kesana-sana. Oh gitu. Kalau mau nanya Oh
bisa ya Pak ya sana ya? Bisa itu loh yang Iya, 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 iya. itu nanti ke Iya, iya. dalamnya bisa nanti bisa untuk buat Oh iya, iya, iya. semuanya Siap, bisa siap, itu siap, siap, sama siap. Pak Aris. Oke. Pak Aris. Oh iya, iya Pak, ya Pak, terima Boleh kasih. katanya wawancara sini. Oh iya, 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 iya. Boleh semua. Ya, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih banyak. Oh, sepertinya mau ada pergantian prajurit nih. Jadi saya tanya tadi ternyata pangkat yang mereka pakai itu ada semacam ininya, tingkatannya. Jadi kayak bapaknya yang sebelah kanan apa ya nggak dibayar gitu. Dan mereka cuma mendapatkan tambahan pendapatan dari kas-kas yang dikasih dari turis ini. Sangat menarik dengan umur yang sudah segitu mereka masih mau mengabdi sama keraton. Tetap ikuti terus perjalanan saya. Nah, Sobat Lensa, kali ini saya masih ada di sekitaran Pasar Oleh-oleh Solo. Sebelum kalian datang ke suatu tempat, ada baiknya kalian riset dulu. Cari kira-kira tempat itu apa sih yang menarik dari tempat itu. Kemudian foto-foto apa saja yang sudah pernah diambil. Kalian bisa lihat, kalian bisa jadikan contoh, kemudian kalian bisa cari. Nanti saya mau cari angle yang berbeda nih. Nah, kali ini banyak pedagang di sini. Kita coba kulik-kulik. Ada nggak pedagang yang menarik di pasar sini ya? Ikuti terus perjalanan saya, hanya dicerita di balik lensa. Berjalan di kota Solo ini, semakin terasa keramahan dan toleransi di antara para warga maupun pelancongnya. Ada rasa semangat dan hangat yang disiratkan karena kita sama-sama manusia yang sedang berjuang di bumi. Permisi Pak, selamat siang. Dengan Pak siapa Pak? Pak Nardi. Pak Nardi? Saya Chandra Pak. Mau tanya-tanya sedikit boleh Pak? Pak ini jualan apa Pak? Ini kerajinan
kerajinan akar wangi. Ya dari akar yang bambu ada. Ini akar ini dari bambu. Enggak, ini akar lahannya akar wangi. Ini ada lahannya sendiri. Kalau bambu yang seperti ini. Oh, ini mainan tradisional ya, Pak? Iya, iya, iya. Ini apa aja sih ini, Pak? Ini apa nih, Pak? Namanya nih apa nih, Pak? Otek-otek. Otek-otek. Terus ada apa lagi, Pak? Suling. Gangsingan, suling. Buru ada. Ini apa nih, Pak? Ini buru. Oh. Udah lama, Pak, jualan kayak gini? Ya, Oh, tahun berapa, Pak? 90 ya. Sejak tahun 90-an? Iya, Pak Nardi. Saya tadi kan jalan-jalan di sekitaran pasar sini ya, Pak. Iya, iya. Mau cari sesuatu yang menarik. Nah, tadi saya lihat Bapak kok sepertinya menarik sekali jualan mainan tradisional. Ya, ini kan alami. Ini, Pak, di zaman yang kayak gini nih masih ada nggak sih, Pak, yang peminat mainan tradisional kayak Mas gini? ini kan orang asing-asing kan banyak pengguna. Ini kan yang banyak kan dari itu loh, Jogja kan pengepulnya sana di orang luar itu kan alami ini kan. Rata-rata pembelinya dari mana, Pak? Ya ini kan itu loh, prosesnya kan semen. Oh ya. Di Semen, Gunung Orang Kidul. Jogja itu kan hubungan orang luar. Itu yang punya hotel-hotel juga. Kan meja hotel kan untuk pesanan itu kan pertama terus pesen ke yang produk ini. Oh gitu. Iya, iya. Terus Bapak juga ambil dari mereka? Enggak, ini kan proses tempat semen itu. Di Semen sana? Iya, sebagian ada yang pengecer di lokalan, ya sebagian ada pesanan yang luar-luar. Gitu. Berarti ini juga diekspor ke luar negeri? Iya, banyak. Kalau seperti ini per ribu, ratus-ratusan ribu ya. Oh iya, Pak, kayak mainan apa ini? Burungan apa? Pak, hujan, Pak. Boleh pindah, Pak? Di bawah sini aja, Pak. Mana, Pak? Pak, di mana, Pak? Oh, mulai hujan deras. Pak Nardi membuka mata saya semakin lebar, bahwa di sekitar kita sebetulnya masih banyak orang yang mau dan dengan ikhlas menjadi orang apa adanya tanpa terkontaminasi zaman modern. Walaupun mainannya ini bukan merupakan hasil karyanya sendiri, namun beliau dengan gigih memasarkan kepada orang-orang yang ditemuinya. Sini, Pak, sini boleh? Kosong nih, Pak. Biasanya nih, Pak, ada nggak sih orang yang kayak beli karena mainan sekarang yang tradisional gini udah jarang gitu? Ada nggak yang beli-beli gitu? Banyak kan, kalau satu minggu kan rame, ada rombongan. Biasanya nggak hujan ya lumayan. Hujan juga lumayan? Ya kalau ada orang ya nggak ada ya. Gitu ya, Pak. Tapi kebanyakan sini turis-turis dari lokal, cuma dari luar kota ya, Pak? Dari mana-mana. Dari mana-mana juga ada. Bapak sendiri aslinya mana? Ya Semen itu. Oh, dari Gunung Kidul? Iya, iya. Daerahnya kan Jogja. Oh, Bapak aslinya Gunung Kidul, Semen, iya. Terus kalau bawa begini dipikul, dari sana ke sini? Nah, itu kan caranya kan temannya banyak. Kan rombongan bisa bawa rombongan dari sana. Oh gitu, biasanya bawa mobil rombongan ya, Pak? Ini ada paguyubannya berarti, Pak? Penjual gini? Ada saja. Jadi, kalau jual ya nggak sembarangan. Oh gitu toh, Pak? Jual ya ada standar. Raketnya itu. Iya. Jadi memang sudah dari paguyuban sudah ditentukan harganya segini gitu ya, Pak ya. Kita ngambil keuntungan segini gitu ya. Bapak sendiri ini udah sejak tahun 90-an ya, Pak, jualan? Biasanya tuh pernah ngalami enak nggak sih, Pak, jualan kayak gini? Kalau namanya dagang itu kalau rame ya lumayan, kalau ya kalau hujan ini kan susah ada. Susah ya, Pak ya? Terus biasanya nih, Pak, penghasilannya berapa sih, Pak? Kalau maaf loh, Pak, saya tanya, penghasilannya dari ini kalau gimana? namanya dagang itu kadang-kadang ya lumayan, kadang-kadang ya nggak seperti kerja kan harus ditetapkan hasil. Iya. Kadang Iya. kalau ada pesanan kan ya lumayan, jumlah besar namanya. Kalau untuk sedikit tapi jumlah besar kan lumayan. Gitu ya.
Oh, anginnya deras banget. Bikin rumah. Itu udah bisa ya Pak bikin rumah dari jualan begini? Iya, tapi kan namanya ya nabung dulu. Sedikit-sedikit ya Pak ya? Itu kan bikin namanya material, nggak sekaligus. Iya, iya, pelan-pelan ya Pak ya? Iya. Saya tuh lagi sama teman-teman tuh bikin acara namanya Cerita di Balik Lensa Pak. Iya. Jadi kita tuh jalan nyari. Ini dari mana? Kita dari Semarang. Jadi kita jalan-jalan nyari apa namanya foto-foto gitu Pak. Iya, iya. Hal-hal yang menarik dan unik gitu. Iya, Kalau iya. kayak profesi Bapak kan unik karena Bapak masih mempertahankan sisi tradisional ya Pak ya. Ini kan Kenapa Bapak kok nggak mau jalan yang mainan yang baru-baru Pak? dari tina-tina kan plastik. Ini kan alami. Gitu ya. Masih alami ya Pak ya. Iya, iya, iya. Nggak plastik, apa istilahnya peduli lingkungan lah Pak ya. Iya. Kebudayaan. Nah buat sobat foto, kalian perlu tahu nih, di zaman yang modern seperti sekarang kayak gini ini masih ada aja penjual-penjual mainan tradisional dan kalian perlu nyoba loh. Ini apa nih Pak? Ini dulu. Bisa Pak? Gimana Pak caranya? Caranya begini. Ini menarik loh. Yang Ini yang keren. Lagi Pak, boleh dipraktekin Pak, gimana Pak? ini kan seperti itu. Gitu ya Pak ya? Ini bisa buat ngelatih burung nggak Pak? Bisa kan dimainkan sendiri. Ini menarik loh, karena ini sejak zaman saya kecil, mungkin zaman Bapak kecil ya Pak ya? Nah, ini sudah lama zaman Simbah. Ini zaman, perhatikan detailnya. Ini yang menarik nih, ininya. Namanya Dibakar kan ini Pak? ya, ini bukan sablon ini. Iya, ini dibakar kan? Ini kan Jadi ini tradisional sebenarnya. Ini ada suling. Suling ya Pak? Ini kalau dijual berapaan sih Pak? ya cuma 10.000. 10 ribuan. Oh ini yang besar. Ini yang besar 10 ribu. Yang kecil juga sama. Oh ini juga di ini ya Pak? Ini pakai bor nih? Ini kan dipukul dulu tapi nanti dibakar. Iya. Dibakar ya Pak dalamnya sini? Ya, tapi kan nanti pecah kalau enggak. Oh gitu. Jadi sebenarnya tuh ini ya, kalau kita perhatikan tuh Mas, kita harusnya bersyukur loh sama bapak-bapak kayak Pak Nardi gini karena mereka masih mempertahankan permainan tradisional di era yang modern kayak gini. Semua mainan sekarang dari plastik ya Pak, semua serba sekarang ya. Gimana Bapak sendiri ngelihatnya gimana sih Pak? Kalau Bapak yang berjualan mainan gini? Yang daerah saya itu namanya apa? Sedutan itu pesanan dari ini. Oh, Orang luar gitu ya Pak? di alam. Ya, virusnya enggak ada. Ini kan tapi di resi yang bagus, yang lebih kecil seperti itu. Jadi kalau kalian tahu zaman sekarang itu kan orang-orang pada kebanyakan anti sedotan plastik. Nah ternyata di tempat Bapak Pak Nardi ini di Semin ya Pak ya, orang luar itu pada pesan-pesan sedotan dari bahan bambu. Tapi yang kecil-kecil seperti ini. Nah itu tuh menarik karena ya itu juga kita juga harus ini loh, di zaman sekarang ketika sampah plastik semua sudah jadi hal yang biasa dan jelas susah untuk diurai ya. Bayangin satu plastik tuh butuh 200 tahun 300 tahun buat bisa terurai. Tapi orang-orang kayak Pak Nardi gini yang masih mempertahankan penggunaan bahan-bahan natural seperti ini untuk lingkungan, itu patut diapresiasi ya. Saya boleh motret-motret ya Pak? Motret Bapak ya? Iya, sebentar ya Pak. Saya paham, tidak semua orang punya banyak pilihan. Pak Nardi mengajarkan saya bahwa hal terpenting yang kita butuhkan untuk hidup adalah fokus pada tujuan. Dan apa yang sudah kita punya saat ini. Tekuni pekerjaan yang sudah kita jalani, karena kita tidak akan pernah tahu kejutan apa yang akan Tuhan berikan jika nanti telah waktunya.
Nah, Sobat Lensa, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani kalian. Kita bertemu lagi di episode-episode selanjutnya hanya dalam cerita di balik lensa bersama saya Chandra Praditya Tama. Pak Nardi, saya mohon pamit dulu Pak. Terima kasih banyak Pak. Mari.